Hai semua, bertemu lagi pada video kali ini bersama saya Ibu Tika. Kali ini kita akan membahas mengenai menyajikan gagasan dalam artikel. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai cara menyajikan gagasan dalam artikel. Nah, teks artikel ini sangat penting untuk kalian pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan menemukan gagasan dalam artikel. Mari kita langsung saja ke pembahasan mengenai bagaimana itu menyajikan gagasan dalam artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Ciri-ciri artikel yang pertama, berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Kemudian mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, bukan merupakan hasil plagiasi atau plagiat atau meniru dari karya orang lain. Kemudian mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, menampilkan identitas atau nama si penulis. Jenis-jenis artikel terbagi menjadi dua, berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi itu terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, artikel praktis. Artikel praktis lebih bersifat ke petunjuk praktis tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara menginstal komputer, cara merawat ikan. Nah, artikel praktis biasanya ditulis menggunakan pola kronologis. Pesan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Kemudian yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, wanita, dan keluarga. Artikel jenis ini banyak mengangkat bahasan yang ringan dengan penyajian yang ringan pula. Topik seperti kiat sukses belajar di perguruan tinggi, 7 ciri wanita setia, dan lain sebagainya termasuk ke dalam artikel ringan. Artikel ringan dikemas dengan gaya paduan informasi dan hiburan. Kemudian yang ketiga ada artikel halaman opini. Semua artikel merupakan opini, sifatnya subjektif. Penamaan artikel halaman opini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam mengenai jenis artikel yang terdapat dalam media cetak. Selain itu, untuk mengenali karakter, isi, pendekatan, dan topik yang dikupasnya. Artikel yang membahas cara cepat mengatasi jerawat tidak akan kita temukan dalam halaman opini. Artikel opini lazim ditemukan pada halaman khusus opini, berisi opini yang lain yaitu tajuk rencana, kolom, pojok, karikatur, dan surat pembaca. Artikel opini mengupas suatu masalah secara serius dan tuntas melalui pendekatan analitis akademis. Sifatnya lebih berat karena artikel opini kerap ditulis oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, atau pengalaman yang memadai di bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli biasanya kita temukan pada halaman muka atau halaman-halaman berita atau halaman-halaman khusus. Sesuai dengan namanya, artikel ini ditulis oleh ahli atau pakar di bidangnya. Dalam bahasa yang populer dan komunikatif. Artikel analisis ahli mengupas secara tajam dan mendalam suatu persoalan, topik yang diangkat,
bisa bermacam-macam seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, agama, budaya, industri, dan iptek. Kemudian artikel religi berisi artikel-artikel tentang keagamaan. Lalu berdasarkan sudut pandang penulis, yang pertama ada artikel deskripsi, tulisan yang isinya menggambarkan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah sehingga pembaca mengetahui secara utuh masalah yang dikemukakan. Kemudian yang kedua, artikel eksplanatif, isinya menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakannya. Lalu ketiga, artikel prediktif, berisi ramalan atau dugaan apa yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan. Lalu artikel perspektif, isinya mengandung ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Biasanya kata-kata harus, seharusnya, hendak, yogianya mendominasi tulisan jenis ini. Di dalam artikel majalah atau surat kabar, kamu akan menemukan yang namanya fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Oleh karena itu, kamu harus cermat dalam membedakannya. Berikut pengertian fakta dan opini. Fakta itu adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Nah, biasanya fakta ini bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Ciri-cirinya. Yang pertama, benar-benar terjadi dan nyata. Kemudian kedua, bisa diuji kebenarannya. Kemudian bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, dan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Contohnya bisa kamu lihat sendiri ya. Kemudian opini. Opini itu adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya berupa pendapat. Tidak terdapat bukti yang jelas, tidak dapat dibuktikan, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwanya belum terjadi. Contohnya kamu bisa lihat sendiri. Kamu pasti sering mengungkapkan sebuah pendapat secara lisan. Nah, dalam materi ini kamu akan diminta untuk dapat mengungkapkan opini dengan bentuk kalimat yang benar. Nah, berikut aspek-aspek penting dalam menyusun sebuah opini atau pendapat. Pertama, yang paling harus kamu perhatikan adalah struktur artikel. Nah, struktur artikel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis yang isinya topik yang akan dikemukakan. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua berisi argumentasi, merupakan mengemukakan pandangan atau pendapat penulis terhadap masalah. Dan bagian yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat yang berisi penegasan kembali pendapat yang dikemukakan pada bagian argumentasi. Kemudian aspek yang kedua, argumen. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang kalian kemukakan harus kuat. Artinya, argumen harus didukung dengan data-data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis dan subjektif terhadap suatu masalah. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, kalian harus memberikan solusi
atas masalah yang disampaikan. Nah, aspek yang ketiga berisi bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini atau pendapat, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan, diperlukan daya kritis apakah tulisan itu berupa fakta atau opini. Dalam bentuk tulisan, suatu opini pasti sangat mudah dikenali. Nah, ciri-ciri untuk menemukan opini dalam sebuah paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, opini itu menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya berupa komentar dari seorang ahli di bidang tertentu maupun masyarakat umum. Nah, ditandai dengan adanya tanda petik 2. Kemudian yang kedua, opini biasanya menggunakan sudut pandang penulis dalam penafsiran terhadap suatu fakta untuk mendukung opini yang disampaikannya. Yang ketiga, menggunakan kata yang tak pasti. Biasanya digunakan kata mungkin, rasanya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata-kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya seperti sebaiknya, saran saya, pendapat saya, menurut saya, dan lain-lain. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Kemudian, menyusun opini dalam bentuk artikel. Opini dapat dinyatakan lewat kalimat. Opini juga dapat dijabarkan lewat paragraf yang lebih panjang. Dan opini bisa disampaikan dalam bentuk artikel yang memperhatikan fakta-fakta. Unsur kebahasaan artikel yang pertama ada adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektif, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, atau tidak. Adverbia biasa disebut juga dengan kata keterangan. Dalam perilaku semantik bahasa Indonesia, ada 8 jenis adverbia. Yang pertama, kualitatif, yang merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda atau objek. Kemudian yang kedua, adverbia kuantitatif, kata keterangan yang menerangkan makna jumlah atau kualitas suatu benda. Yang ketiga, limitatif, kata keterangan yang menerangkan adanya makna pada suatu kata. Lalu adverbia frekuentif, yang merupakan kata keterangan yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Lalu kata keterangan kewaktuan atau kata keterangan yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Lalu kecaraan, kata keterangan yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Kontrastif, kata keterangan yang menerangkan adanya pertentangan makna.
antara satu dengan yang lainnya. Lalu ada kata keterangan keniscayaan yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Unsur kebahasan yang kedua, konjungsi, adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, contohnya seperti selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat ditandai dengan kata sejak atau sebelum. Lalu ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, ditandai dengan kata supaya dan agar. Yang ketiga, kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya, konten teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut. 1. Menggunakan istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. 2. Aktual, mengandung peristiwa yang mutakhir atau up to date, sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. 3. Luar biasa, fenomenal, yang luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Dan terakhir, keterangan aposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau malah tanda kurung. Langkah menyusun artikel sesuai fakta. Pada umumnya, ada banyak jenis artikel yang dapat kita temukan. Meskipun setiap jenis artikel memiliki ciri khusus, kita masih dapat melihat kesamaannya. Adapun manfaat dari menulis artikel adalah kita bisa berbagi informasi yang penting dan menarik kepada para pembaca. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, menentukan tema, kemudian menetapkan tujuan penulisan, menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, menentukan opini-opini berdasarkan fakta, menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu, membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Kemudian langkah menyajikan artikel. Bahasa dalam artikel menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks situasinya. Ragam tulis baku meliputi tata tulis atau ejaan baku, tata bahasa. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecahkan topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit, kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Selanjutnya, dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Ketiga, pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi, dipaparkan secara runut dan runtut. Keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Terakhir,
pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai menyajikan gagasan melalui artikel. Semoga kalian mengerti dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.